Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, adab-adab berdoa sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai tata cara Nabi Zakaria alaihi salam dalam berdoa dengan suara yang lembut. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika ia berdoa, Nabi Zakaria, kepada Robnya dengan suara yang lembut. Surah Maryam ayat 3. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk rendah hati ketika berdoa, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita berdoa dengan kalimat yang ringkas namun syarat makna. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yad'u ma siwa dzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi doa-doa yang singkat namun mengandung kebaikan yang banyak dan meninggalkan selain itu. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berdoa yang mengandung keburukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Janganlah mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Janganlah mendoakan keburukan terhadap harta-harta kalian, agar jangan sampai doa itu bertepatan dengan waktu ketika Allah sedang memenuhi permohonan, sehingga doa buruk itu benar-benar terkabul untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Kelima, kita wajib yakin ketika berdoa. Maknanya, kita tidak boleh berdoa dengan mengaitkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wa liya'zimal mas'alata innahu yaf'alu ma yasha' la mukrihalah." Jika salah seorang dari kalian berdoa, maka janganlah ia mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Berilah rezeki kepadaku jika engkau menghendaki. Namun, hendaknya ia yakin dalam meminta. Sesungguhnya Dia, Allah, berbuat apa yang Dia kehendaki, karena tidak ada yang bisa memaksanya.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna dari liya'zimal mas'alata ialah hendaknya ia yakin dalam meminta dan yakin akan dikabulkan. Doa merupakan suatu ibadah agung. Allah telah mensyariatkan padanya beberapa adab yang dapat menjadikan orang yang berdoa lebih dekat kepada Allah dan menjadikan doanya lebih cepat dikabulkan. Maka setiap orang yang berdoa harus selalu memperhatikannya. Di antara adab-adab itu ialah merendahkan suara. Karena dalam doa harus dengan kekhusyuan dan ketundukan dan memilih doa-doa yang singkat tapi mengandung kebaikan yang banyak. Selain itu, seorang muslim harus menjauhi doa untuk keburukan dirinya atau keburukan anaknya atau harta bendanya. Karena bisa jadi doanya itu bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, lalu doanya dikabulkan. Adapun di antara perkara yang harus dijauhi dalam berdoa ialah mengaitkan doa dengan kehendak Allah. Karena perbuatan ini termasuk menunjukkan rasa cukup dan tidak mau terus-menerus memanjatkan doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang berbahagia, dari penjelasan dan beberapa dalil yang tadi kita sebutkan, dapat kita ambil pelajaran. Pertama, sunnahnya merendahkan suara dalam berdoa dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sunnahnya berdoa dengan doa yang singkat tapi mengandung kebaikan yang banyak. Ketiga, peringatan agar seseorang tidak mendoakan keburukan untuk diri sendiri, hartanya, ataupun anaknya. Keempat, wajibnya yakin dalam berdoa dan tidak mengaitkannya dengan kehendak Allah. Karena hal itu menunjukkan tidak adanya perhatian serius terhadap apa yang diminta dan lemahnya rasa membutuhkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.